Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Senang sekali melihat wajah-wajah Bapak Ibu saudara-saudari semuanya. Di sini juga ada Pak Albert Kaloserang, ayah saya, Opa. Hello Dad. Puji Tuhan ya, sudah keluar dari pandemi COVID dan dalam keadaan sehat semuanya, bisa overcome ya. Puji Tuhan, terima kasih untuk dukungan doa semuanya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian pada keluarga kami. Dan ya di satu sisi kita juga mendengar ada Pak Waluyo dan Ibu Nina, Mas Aga dan juga ibunya yang terkena COVID. Hari Sabtu kemarin saya sempat ke rumahnya mereka, ini dengan Bu Yanti, kemarin siangnya jam 2, mengantar tabung oksigen. Jadi sebenarnya tidak ada apa-apa, karena yang perlu dicermati itu adalah orang tuanya Bu Nina yang lagi dirawat. Jadi dibawa ke Jogja untuk dirawat jantung, tapi dia punya komorbid ya. Jadi saya minta Bu Nina perhatikan saturasi oksigennya dan perlu ada tabung oksigen cadangan ya. Jadi kalau in case emergency dibutuhkan sudah ada. Jadi Sabtu kemarin saya antar tabung itu dan saya lihat mereka ya Pak Nina Waluyo dari jauh ya. Kita ngomongnya 15 meter dari jauh dan mereka baik-baik saja. Jadi mari kita terus berdoa untuk Pak Waluyo, Bu Nina, Mas Aga dan ibunya Bu Nina supaya mereka juga bisa melewati pandemi ini sama seperti saya sekeluarga dan juga keluarga di Palagan bisa melewati dengan pertolongan Tuhan. Mari kita percaya bahwa jemaat Tuhan yang terkena juga bisa melewati semua ini dengan baik. Bapak Ibu, kena COVID itu bukan berarti kena kutuk ya, atau negatif ya. Pak Yahya kena COVID, Pak Jo kena COVID, Pak Markus kena COVID, Pak Ahok kena COVID. Jadi kalau ada image bahwa wah ini hamba Tuhan lagi kena COVID, ini berarti kurang iman dan sebagainya, itu salah sekali Bapak Ibu, saudara sekalian. Karena semua orang bisa rentan ya. Kami sendiri sudah divaksin, tapi ya keadaannya lemah, waktu itu kurang tidur. Jadi itu juga yang terjadi dengan Bu Nina, mereka kurang tidur karena terlalu capek dan menjemput ibunya, dibawa ke Jogja, jadi mereka kena. Jadi kuncinya memang harus tidur cukup ya, imun kita ready waktu kita tidur cukup, selain makan sehat. Ya tentu saya juga berdoa, tapi saya anjurkan jangan capek, jangan overload dengan pekerjaan, harus istirahat cukup, makan banyak, sehat, istirahat cukup. Ya kalau nggak bisa tidur, minta melatonin dari Dokter Winnie. Saya dikasih satu tabung melatonin, tapi nggak mempan juga. Waktu saya kena COVID, saya minum melatonin itu. Melatonin adalah hormon yang buat kita ngantuk ya. Jadi salah satu efek COVID ini dia menyerang melatonin, jadi memang nggak bisa tidur ya. Beberapa malam saya lewati tidak bisa tidur sampai pagi, sampai siang. Tapi ya puji Tuhan, semua bisa dilewati. Intinya Tuhan baik dan lebih besar dari semuanya ini. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan mulai share screen saya. Saya akan membagikan break series, jadi tidak mengikuti share khotbah ya. Tidak mengikuti series ya, live together yang sudah dibagikan 2 minggu sebelum Pastor John. Dan minggu lalu juga break series, kali ini juga break series saya lebih cenderung untuk berkhotbah sesuai yang kita butuhkan saat ini. Jadi mari kita persiapkan hati kita. Sambil saya mempersiapkan ini slide-nya. Baik, saya memilih judul khotbah pada hari ini, Iman Bersama. Itu sudah ada di screen Bapak Ibu saudara sekalian. Saya mengambil dari Injil Markus ya. Mari kita lihat Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai 5 dan loncat ke ayat 11 sampai 12. Mari kita baca bersama, sudah ada di screen. Jadi Markus 2 ayat 1 sampai 5. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Nah, waktu itu diprediksi ada di rumahnya Simon dan Andreas ya.
Jadi kalau Tuhan Yesus di Kapernaum, dia tinggal di rumahnya Simon dan Andreas. Ada di rumah mereka waktu itu. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ya, saya bacakan dulu ya, ayat 3. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat 5, ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, jadi saya kasih highlight di sini stabilo iman mereka. Ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya. Sekali lagi, ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka di sini 4 orang yang menggotong yang sakit, mungkin juga termasuk iman yang sakit ya. Lalu berkatalah Tuhan Yesus kepada orang lumpuh itu, ya, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Ayat 12, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub. Lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Bapak Ibu Saudara sekalian, saya parafrase lagi ayat ini, saya ulangi lagi, ayat 1, Markus pasal 2. Jadi ketika Tuhan Yesus kembali pelayanannya ke Kapernaum, Galilea, lalu tersiar kabar bahwa dia datang di situ, dan karena orang-orang banyaknya sudah melihat ya pekerjaan-pekerjaan mujizat ajaib yang Tuhan Yesus lakukan, mereka berbondong-bondong datang ke rumah itu ya. Tadi saya katakan ini rumahnya Simon dan Andreas ya, di Kapernaum. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu untuk masuk ke rumah itu pun tidak ada. Ya, sementara itu Tuhan memberitakan firman kepada mereka, Tuhan lagi mengajar. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kemana-mana Tuhan Yesus dia mengajar firman. Ya, nanti kalau ada kesembuhan adalah manifestasi dari kedaulatannya bahwa dia anak Allah yang berkuasa. Tetapi iman tidak selalu mengarah kepada kesembuhan. Ya, kesembuhan yang mengarah kepada iman. Kesembuhan adalah hanya meterai atau manifestasi atau tanda bukti bahwa Tuhan itu anak Allah dan dia berkuasa untuk menyembuhkan yang sakit. Ya, jadi orang datang berkerumun, bahkan tidak bisa masuk ke pintu rumah itu. Ya, saya teringat Bapak Ibu, situasi yang seperti ini terjadi ketika beberapa tahun yang lalu saya di Surabaya waktu itu melayani. Jadi setelah kami menikah, saya menikah tahun berapa ya? Menikah 98 ya. Menikah 98, kemudian kami dikirim ke Surabaya, lalu mengembalakan jemaat di sana. Waktu itu belum punya anak, dan satu hari saya harus kembali ke Jogja karena ada sesuatu yang saya harus selesaikan. Lalu saya pagi-pagi sekali subuh, waktu itu saya kurang tidur mungkin jam 1, jam 4 jam 4 harus bangun karena mengejar kereta yang setengah 5 pagi, jam 5 pagi. Kalau saya tidak salah keretanya itu Pasundan Express ya. Jadi nggak seperti sekarang ya, canggih. Dulu itu, waduh, zaman purbakala ya, orang naik, dan itu kereta ekonomi. Dan saya ingat sekali itu mau lebaran ya, jadi mau lebaran berjubel ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan itu gerbong penuh dengan orang berdiri, nggak bisa bergerak sama sekali. Nah, apa yang terjadi? Karena saya kurang tidur dan mandi pagi, belum sempat sarapan, perut saya bermasalah. Saya harus ke belakang nih, bisa bayangkan nih kayak sarden udah nggak bisa bergerak. Akhirnya saya terobos untuk berusaha ke kamar mandi.
Saya minta izin, mungkin injak orang ya, karena itu udah penuh, betul-betul penuh. Ya, tidak ada ruang, pokoknya berdiri udah nggak bisa bergerak. Dan Bapak Ibu sudah tahu apa yang terjadi begitu saya buka. Saya lihat kamar mandinya, itu penuh dengan orang duduk juga di situ, di alas dengan dus ya, kardus. Wah, dalam perjalanan dari Surabaya ke Jogja itu sekitar 5-6 jam, saya harus menahan perut saya yang sakit sampai di Jogja. Jadi suatu pengalaman yang saya masih ingat sampai hari ini. Dan ketika saya baca firman ini, saya teringat kembali kejadian itu, bagaimana tempat di mana Tuhan mengajar ini penuh. Bahkan pintunya tuh orang nggak bisa masuk. Ya, saking penuhnya. Betul-betul nggak bisa bergerak ya. Saya bisa mendapatkan gambaran persis seperti saya di kereta itu, di kereta ekonomi itu nggak bisa bergerak, pokoknya hanya berdiri. Semua orang ada di situ ya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Tapi keempat orang yang membawa orang yang lumpuh ini, mereka tidak habis akal, ya. Lalu mereka naik ke atap. Waktu itu rumah-rumah itu bukan kayak atap kita limas ya, tetapi flat, ya. Dan di atasnya ada pintu, di atasnya ada kayak sotoh ya, lalu ada bisa terbuka. Jadi mereka membongkar pintu itu di atap itu. Kemudian mereka menurunkan tilam itu, tempat orang lumpuh itu terbaring persis tepat di depannya Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi di sini ketika Yesus melihat iman mereka, ya imannya 4 orang tadi, dan orang ini lumpuh ya Bapak Ibu, saya bayangkan ini orang mungkin kena stroke ya. Jadi dia tidak menderita dalam arti dia tidak kesakitan, tetapi dia tidak bisa bergerak, ya. Terbukti dia harus dibopong dengan tilam, ya, dia nggak bisa bergerak. Ini menggambarkan suatu kondisi yang dia sendiri mungkin sudah tidak menginginkan dia sembuh, dia sendiri mungkin sudah hilang harapan, putus harapan, mungkin dia tidak bisa buat apa-apa lagi, jadi betul-betul dia tergantung kepada pertolongan dan usaha dari teman-temannya, mungkin kerabatnya, keluarganya yang berusaha untuk membopong dia. Jadi ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka ini, iman yang membopong ini, saya tidak yakin apakah iman yang sakit ini juga mau sembuh, karena dia lumpuh, dia stroke ya, apakah dia bisa berbicara atau tidak, saya tidak tahu seberapa lumpuhnya dia, tetapi yang pasti dia dalam keadaan hopeless ya. Dia tergantung kepada iman atau usaha teman-teman atau keluarga kerabat yang menolong dia. Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka ini, bagaimana mereka tidak menyerah, mereka naik ke atap, mereka bongkar atapnya, mungkin dengan konsekuensi nanti kita ganti atapnya yang dibongkar. Ya, ini rumahnya Simon dan Andreas yang dibongkar ya. Mereka tidak pikir panjang lagi, pokoknya bagaimana usahanya supaya mereka bisa menolong yang sakit ini, supaya mereka sembuh dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, ya berkatalah ya kepada orang lumpuh. Nah, Bapak Ibu sudah perhatikan, perkataan yang pertama kali Tuhan lakukan bukan sembuh dan bangun, tapi yang pertama kali dikatakan dosamu sudah diampuni. Pertanyaannya, apakah karena dia lumpuh karena dia berdosa? Tidak ada bukti ya di Alkitab. Tidak selalu sakit penyakit itu dihubungkan dengan dosa, ya. Tetapi tujuan Tuhan menyembuhkan adalah supaya dia percaya. Jadi kesembuhan adalah sarana untuk orang percaya kepada Tuhan Yesus. Mujizat adalah sarana untuk orang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi mengucap syukur untuk kesembuhan, mengucap syukur untuk mujizat, tetapi lebih daripada kesembuhan dan mujizat itu harusnya ya setiap orang yang mengalami mujizat dan kesembuhan itu percaya kepada Tuhan Yesus. Karena tanda-tanda akan mengikuti orang percaya, mereka akan menumpang tangan seorang sakit, dan seterusnya. Jadi tanda-tanda itu hanya konfirmasi bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, dan sanggup mengampuni dosa umat manusia dan memperdamaikan dengan Allah. Jadi itu tujuan utamanya. Makanya Tuhan tidak mengatakan sembuh dulu, tapi dia berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, baru ayat 11 dikatakan, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Kemudian kita tahu tadi dari ayat 12, dan orang itu pun bangun, ya segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di depan orang-orang itu sehingga mereka semua takjub.
lalu memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara perhatikan ya, semua takjub lalu memuliakan Allah. Ya, kesembuhan mujizat tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Ya. Lalu mereka berkata seperti ini, yang begini belum pernah kita lihat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari firman ini saya ingin membagikan 3 prinsip kebenaran yang saya berusaha ambil dari perikop ini. Karena tadi judulnya iman bersama, ya, Tuhan melihat iman mereka, iman bersama, bukan iman yang sakit saja. Yang sakit mungkin sudah tidak punya iman. Tapi iman yang menggotong yang sakit ini, ketika Tuhan melihat iman mereka, Tuhan berkata, dosamu diampuni dan sembuh, dan angkatlah tilammu. Ya. Nah, ada satu poin di sini yang saya ingin Bapak Ibu Saudara-saudari kita belajar dari perikop ini, bahwa bersama-sama itu lebih baik daripada seorang diri. Ya, di Aviation ini satu tagline ya, better together, lebih baik kita bersama-sama. Karena dalam bersama-sama itu ada peningkatan kekuatan, ya. Dalam bersama-sama ada saling mendorong, saling menopang, saling mendukung, saling membantu satu sama lain. Lebih baik kita bersama-sama. Dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 10 dikatakan berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Dari sejak pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, sejak dari Taman Eden, Tuhan mengatakan pada manusia, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita manusia dirancang untuk berhubungan dengan Tuhan dan dengan jemaat, dengan sesama. Ya, beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan bahwa tanpa Tuhan dalam setiap hubungan, ya, apakah hubungan dengan suami istri, apakah hubungan dengan anak, dengan teman, kerabat, kolega, relasi, keluarga besar, dalam pertemanan, tanpa Tuhan, hubungan itu akan menyakitkan. Ya, kalau kita mengeluarkan Tuhan ya dalam setiap hubungan, maka yang adalah kehancuran rumah tangga, kehancuran keluarga, ya, yang adalah sakit hati, kekecewaan, dan seterusnya. Ya, dalam hubungan harus ada Tuhan, karena Tuhan yang membuat hubungan itu langgeng dan dipulihkan dan direstorasi dan mencapai tujuan Tuhan. Ya, ketika manusia hidup dalam satu hubungan, ya, seperti pengkhotbah ini mengatakan berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kalau yang satu jatuh, seseorang mengangkat temannya, tapi why orang yang jatuh yang sendirian, yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita semua ini dirancang untuk hidup dalam berkomunitas, ya. Dan komunitas perjanjian baru yang disebut dengan gereja, gereja bukan organisasi, gereja bukan struktur, meskipun kita perlu organisasi, kita perlu struktur, tapi gereja adalah kumpulan orang percaya, di mana ada hubungan di situ, yang saya sebut dengan komunitas perjanjian baru. Gereja itu adalah mujizat terbesar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lebih dari orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, orang tuli bisa mendengar, orang buta bisa melihat, tapi mujizat terbesar adalah komunitas atau gereja. Ya, karena dalam komunitas ini ada kehidupan, manifestasi Tuhan dinyatakan, ada Tuhan sendiri. Ya, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di situ. Inilah yang Rasul Paulus katakan misteri terbesar yang diselidiki oleh para nabi-nabi dan perjanjian lama, bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dirancang untuk ada dalam gereja, ya, untuk ada dalam komunitas. Philip Yancey dalam bukunya Church Why Bother, ya, gereja kenapa sih mengganggu? Ya, Philip Yancey, ya, jadi dia ini termasuk yang saya dengar ajarannya tidak sound ya, tapi ada hal-hal yang baik yang bisa kita belajar dari dia. Dia mengatakan demikian, kekristenan bukanlah murni intelektual atau keyakinan batin semata, tapi kekristenan hanya bisa hidup dalam komunitas. Jadi kekristenan yang sejati itu hanya bisa terjadi dalam komunitas, dalam hubungan. Ya, Saint John of the Cross, di seorang biarawan Katolik dari Spanyol, dia mengatakan demikian. Jiwa saleh yang sendirian, jadi orang yang rohani meskipun dia
rohani, dia saleh hidupnya, dia beribadah, tapi kalau sendirian, itu adalah seperti batu bara atau arang yang terbakar sendirian. Ia akan menjadi lebih dingin daripada lebih panas. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bakar sate atau kita bakar-bakar barbecue, kita pakai arang, ya. Kalau arangnya dinyalakan bersama-sama, arang itu akan terbakar karena arang yang satu akan menginduksi arang yang lain yang tidak terbakar untuk bisa terbakar, ya. Tapi apa yang terjadi kalau arangnya diambil satu, dipisahkan? Meskipun dia membara, tapi dia dipisahkan, yang dipisahkan itu kemudian akan padam. Ya. Nah demikian juga kebenarannya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ketika kita hidup sendirian, keluar dari komunitas gereja, keluar dari hubungan dalam jemaat, keluar dari hubungan di mana Kristus ada, tidak peduli betapa rohaninya saudara, tidak peduli betapa salehnya dan betapa rohaninya hidup saudara, saudara akan mati secara rohani. Ya, karena Tuhan tidak pernah mendesain kita untuk hidup di luar komunitas. Ya, ini tidak berbicara tentang komunitas sosial, perkumpulan, arisan, kongko-kongko dan sebagainya. Ini berbicara tentang komunitas gereja Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara-saudari keluar dari hubungan di mana Tuhan ada di situ, tidak peduli betapa saudara rohani, tidak peduli betapa saudara mungkin doa puasa 40 hari 40 malam, saudara akan mati secara rohani. Karena Tuhan tidak pernah mendesain kita untuk hidup sendirian. Ya. Philip Yancey dalam bukunya tadi, Church Why Bother tadi yang saya kutip tadi, dia mengatakan demikian. Whenever I abandon church for a time, I find that I am the one who suffers. My faith fades, and the crusty shell of lovelessness grows over me again. Kalau saya terjemahkan secara bebas, Bapak Ibu, dia mengatakan demikian. Setiap kali saya meninggalkan gereja, untuk sementara waktu, saya menemukan bahwa sayalah yang menderita. Ya, I am the one who suffers, dia bilang. Setiap kali kita keluar dari gereja, kita keluar dari hubungan, dari persekutuan, yang menderita itu kita sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia mengatakan imanku memudar dan kasih saya menjadi dingin. Itu saya rasa ini alasannya kenapa Tuhan Yesus mengatakan pada hari terakhir, ya, karena makin bertambahnya kedurhakaan, dalam bahasa Yunaninya kedurhakaan itu diterjemahkan perilaku tanpa hukum, kejahatan dan dosa, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dengan bertambahnya dosa, dengan bertambahnya kejahatan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini salah satu tanda-tanda akhir zaman yang Tuhan Yesus katakan. Dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia atau TSI versi 2014, ya saya ambil dari sabda.org, ya dikatakan, tadi dikatakan, dan karena semua orang semakin melanggar perintah-perintah Allah, kasih di antara sesama akan semakin tawar. Jadi karena dosa semakin banyak, Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih kebanyakan orang menjadi tawar. Ya, itu alasannya kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa ya banyak orang Kristen sekarang, mereka Kristen, mereka mengklaim bertobat lahir baru, tapi mereka dingin kasihnya. Ya, mereka tidak punya hati lagi, ya, untuk mungkin mereka bisa mengatakan mengasihi Tuhan, tetapi kasih kepada jemaat, kepada saudara-saudara, kasih kepada orang-orang yang terhilang, menjadi hilang, menjadi dingin. Ya, ini tanda-tanda yang Tuhan Yesus katakan di akhir zaman, bahwa karena bertambahnya kedurhakaan, karena bertambahnya dosa kejahatan, maka kasih di antara sesama orang akan tawar. Ya. Jadi poin pertama tadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dirancang untuk bersama-sama, better together. Ya. Waktu saya mengalami sakit, Bapak Ibu, saya mengucap syukur untuk jemaat Tuhan yang berdoa untuk kami. Saya posting status kami di keluarga di WA group dengan tujuan untuk didoakan, dan saya mengucap syukur Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kami bisa melewati COVID ini, saya yakin dengan pertolongan doa Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi selain berdoa, ada beberapa jemaat yang kirim makanan, meskipun saya makan nggak ada rasanya, karena hilang rasa ya. Yang dikirim itu ayam bakar,
ikan gurame panggang, enak-enak ya, ya, dikirimin buah. Saya nggak bisa merasakan enaknya, tapi saya tetap makan. Saya mengucap syukur jemaat di Jogja mengirimkan kami macam-macam ya. Ada yang kirimin obat, ada yang kirimin makanan, ada yang kirimin air, kangen water, ada yang kirimin macam-macam ya. Saya mengucap syukur. Ya inilah gambaran hidup berjemaat. Ketika ya saya harap bukan hanya gembalanya sakit lalu kita perhatikan, tapi saya harap kalau ada yang sakit, ada yang lemah di antara kita, kita juga saling memperhatikan satu sama lain. Ya, jadi kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian kita bisa melewati kesukaran, penderitaan lebih mudah ketika kita dalam komunitas, ketika kita dalam hubungan persekutuan satu sama lain. Saya berbicara tentang gereja Tuhan, ya, komunitas perjanjian baru. Poin yang kedua, dari perikop tadi, prinsip yang kita bisa pelajari dari firman tadi, selain bersama-sama lebih baik, karena tadi yang lumpuh ditolong oleh teman-temannya, dan kemudian Tuhan melihat iman mereka bersama, dan Tuhan mengampuni dosa dan menyembuhkan orang yang lumpuh tadi. Poin yang kedua yang kita bisa pelajari dari perikop tadi adalah bagaimana kita berkorban, ya, dan mengambil resiko untuk orang lain. Dalam hal ini saya berbicara yang paling dekat dengan kita adalah gereja atau hubungan kita dalam berjemaat. Ya. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan apapun. Bapak Ibu, bagaimana mungkin kita bisa berbahagia ketika jatuh dalam percobaan? Ini kan kontradiksi. Ini lagi jatuh dalam pencobaan, lagi ada penderitaan, ada lagi kemalangan, lagi ada masalah, kok dikatakan harus berbahagia? Ya. Ayat 3 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan apapun. Dalam Leadership 113, pelajaran semester 2 yang kemarin, hari Sabtu kemarin, nanti sebentar, yang kelas minggu akan mendapatkan juga dari pemuritan dan hubungan, Bapak Ibu. Ketika saya mendengar khotbahnya Pak Bambang di YouTube, meskipun materi ini saya yang siapkan, yang translasi, yang edit, dan saya tahu materinya, tapi ketika saya mendengarkan Pastor Bambang yang meng-share ya, yang di kelas Leadership 113 kelas 1 dan sebentar kelas minggu, dia mengatakan demikian, satu-satunya tempat yang menjadikan kemalangan dan penderitaan itu dapat dipahami itu karena dalam konteks hubungan. Itu saya akan jelaskan maksudnya. Ya. Bersukacita di tengah penderitaan tidak akan dapat dipahami jika kita berada di luar suatu hubungan. Saya ulangi ya Bapak Ibu, ini satu kebenaran yang bagus sekali. Saya ingin Bapak Ibu Saudara menerima kebenaran ini, prinsip ini. Saya ulangi ya, satu-satunya tempat yang menjadikan kemalangan dan penderitaan itu dapat dipahami. Bahkan tadi Yakobus mengatakan berbahagia waktu kita jatuh dalam berbagai pencobaan, penderitaan. Satu-satunya tempat yang kita bisa melihat penderitaan, kemalangan, kejatuhan, itu dapat dipahami dalam konteks hubungan. Ya. Bersukacita di tengah penderitaan tidak akan dapat dipahami jika kita berada di luar suatu hubungan. Nah, saya jelaskan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi seorang ayah adalah sukacita ketika dia menderita untuk bekerja keras bagi istri dan anak-anaknya. Betul ya? Yang ayah di sini, yang bapak, yang suami, saya rasa Bapak Ibu, bapak-bapak mengerti hal ini. Ya. Atau bagi ibu, adalah satu sukacita meskipun dia menderita. Bangun pagi, menyiapkan makanan, cuci baju, menyetrika, membersihkan rumah, mendidik anak, merawat suami, merawat anak-anak. Itu bukan pekerjaan yang mudah, itu suffer, penderitaan. Betul nggak? Ya.
Saya juga kerja di rumah. Ini piring yang sama kok muncul terus dicuci, ada lagi nanti cuci lagi. Baju yang sama kok muncul lagi, dan seterusnya. Nggak ada habis-habisnya pekerjaan, betul ya? Itu semua penderitaan, betul kan? Ada nggak di sini yang bilang, wah itu enak Pak, itu happy Pak, pekerjaan rumah. Kita menderita, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menemukan sukacita kita dalam penderitaan itu karena kita berkorban untuk orang yang kita kasih. Ketika seorang suami, ketika seorang ibu, ya mama, dia bekerja keras untuk anak-anaknya, untuk suaminya, untuk istrinya, dalam penderitaannya, dalam kesakitannya, kecapeannya, keletihannya, dia bersukacita melihat keluarganya makan. Kalau di Amsal dikatakan nggak kedinginan, pakai selimut, makan, tidak kekurangan, sehat. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya miss melihat istri saya dan juga mungkin istri yang lain ya. Maksud saya ibu rumah tangga. Mereka bersukacita tuh bukan karena dibelikan baju baru, diajak ke mall, ya suka juga. Tapi saya rasa sukacita mereka terbesar adalah melihat anak-anaknya semua sehat, makan cukup, terpenuhi kebutuhannya, bisa bersukacita, bergembira, bisa menikmati hubungan. Nah, bisa ngerti ya. Jadi penderitaan itu hanya kita bisa pahami. Ya, tadi Yakobus mengatakan kalau kita jatuh dalam berbagai pencobaan, penderitaan, berbahagia. Kita bisa berbahagia, bersukacita karena dalam konteks hubungan kita. Ya, di sini calon suami, calon papa, saudara harus belajar ya untuk berkorban, untuk tidak hidup dengan diri sendiri. Ya, karena waktu kita berkorban untuk orang-orang yang kita kasih, meskipun kita menderita, kita menemukan sukacita. Sekali lagi, ya kita bisa bersukacita dalam penderitaan karena dalam konteks hubungan. Nah, kebenaran yang sama juga Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam jemaat. Ya, kalau kita tadi berbicara dalam konteks keluarga untuk memahami ini, tapi kebenarannya juga sama dalam jemaat. Dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan hendaklah setiap kita saling tolong-menolong ya untuk meringankan beban saudara-saudari kita seiman yang mengalami kelemahan atau kesusahan. Dengan begitu kita menaati hukum kasih yang diberikan oleh Kristus. Ini terjemahan sederhana Indonesia dari versi 2014. Hendaklah setiap kita saling tolong-menolong untuk meringankan beban saudara-saudari kita seiman. Ini konteksnya jemaat ya. Puji, mengucap syukur kita bisa menolong teman-teman kita di luar jemaat, keluarga di luar jemaat. Tetapi firman ini mengatakan yang lebih dahulu kita tolong itu saudara-saudari seiman kita yang mengalami kelemahan, yang mengalami kesusahan. Tadi saya bercerita bagaimana ketika kami melewati COVID ini, bagaimana saya merasakan pertolongan doa, dukungan doa materi dari jemaat. Itu meringankan penderitaan kami, meringankan kelemahan kesusahan kami. Nah demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya yakin ketika Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa untuk kami, memberi untuk kami, ada sukacita di situ, ya, karena ada konteks hubungan. Nah, coba kita balik, kalau kita yang berbuat sesuatu, pertolongan, ya, apakah doa, apakah materi, apakah bantuan bagi saudara kita yang lagi mengalami kelemahan dan kesusahan, Bapak Ibu, kita akan bisa merasakan sukacita dan kebahagiaan. Karena dalam konteks hubungan, ya, disinilah penderitaan, waktu kita menolong orang lain, waktu kita berkorban, waktu perasaan sumber daya, kita berkorban untuk orang lain, dalam hal ini saudara-saudara kita, kita menemukan, kita berbahagia, kita bersukacita. Ya. Di dalam perjanjian baru kata saling, bertolong-tolongan tadi, itu muncul 100 kali. Ya, dalam bahasa Yunani, saling itu alelon, ya. Bahasa Yunani, itu muncul, disebutkan 100 kali. Dalam perjanjian baru saja. Ya, kata saling 34 kali, kata yang lain 8 kali, seorang yang lain 6 kali,
seorang kepada yang lain 5 kali, seorang akan yang lain 5 kali, seorang terhadap yang lain 3 kali, mereka 3 kali, lain 3 kali, seorang lain 2 kali, kedua belah, dan seterusnya. Kalau di total itu 100 kali muncul kata saling, ya, resiprokal. Resiprokal itu saling membantu, saling menasehati, saling memperhatikan, saling mendorong, dan seterusnya. Kata saling itu resiprokal. Itu muncul 100 kali dalam perjanjian baru. Jadi inilah esensi kehidupan dalam berjemaat. Ya, kita bisa melihat tadi, poin yang pertama tadi adalah better together, lebih baik kita bersama-sama, tidak sendirian. Yang kedua, tadi poin yang kedua, saya lupa sebentar, saya mundur dulu ya. Poin yang kedua tadi, berkorban, mengambil resiko. Ya, kita berkorban, mengambil resiko. 4 orang tadi mengambil resiko dalam menolong tadi yang sakit lumpuh tadi. Mengambil resiko dimarahin, mengambil resiko untuk mengganti atap yang dilubang. Mengambil resiko dimaki-maki sama orang lain, karena nggak ngantri kan. Tiba-tiba muncul aja dari atas. Mereka mengambil resiko demi menolong tadi yang lumpuh. Dan endingnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari perikop tadi, dikatakan orang-orang yang melihat itu, mereka memuliakan Allah. Ya, Markus 2 tadi, ayat 12, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini ini belum pernah kita lihat. Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau kita iman bersama kita, ya, saling memperhatikan kita satu sama lain, saling membantu, saling mendorong, saling menasihati, saling mendukung di antara sesama saudara kita dalam komunitas bergereja berjemaat. Maka orang akan lihat bahwa sungguh Tuhan dimuliakan, ya, melalui kehidupan berkomunitas yang mereka lihat. Ketika mereka melihat di perikop tadi, Markus tadi, ketika orang-orang melihat bagaimana apa yang terjadi, orang lumpuh itu sembuh, mereka semua takjub, memuliakan Allah. Saya kira mereka bisa takjub bukan karena iman yang sakit, tapi pengorbanan, ya, yang dilakukan oleh 4 orang tadi, yang naik ke atap, bongkar atap, menurunkan, mereka mengambil risiko, mereka berkorban, ya, dan hasilnya mereka memuliakan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, gereja adalah representasi tubuh Kristus di muka bumi ini. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan tidak menyatakan dirinya di dunia ini seperti Tuhan yang datang pertama kali yang bisa dilihat. Tuhan tidak menyatakan dirinya dengan malaikat. Tuhan tidak menyatakan dirinya dengan kilauan cahaya yang membutakan. Karena tidak seorang pun bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tapi Tuhan menyatakan dirinya di muka bumi ini melalui tubuh Kristus, gerejanya. Dalam Kisah Rasul kita tahu, Rasul Saulus ya, sebelum dia menjadi Paulus, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika sudah dekat kota itu, tiba-tiba ia melihat cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Stop sebentar Bapak Ibu, stop sebentar, kita pikir ya. Paulus pernah nggak ketemu Tuhan Yesus? Nggak pernah. Jadi kapan Paulus menganiaya Tuhan Yesus? Karena jawaban tadi, siapa engkau Tuhan? Katanya, kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pertanyaannya kapan ya Paulus menganiaya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sudah disalib, baru Paulus muncul di sini. Nggak ada dia waktu peristiwa penyaliban dia nggak ada di situ. Ya, nanti setelah ada gereja Tuhan lahir, ya, baru kemudian dia menganiaya gereja Tuhan. Jadi perhatikan Bapak Ibu, kita tahu Paulus ini selalu menganiaya Tuhan Yesus.
secara tidak langsung, karena Paulus atau Saulus ini menganiaya jemaat Tuhan. Dia mengejar orang Kristen, menangkap orang Kristen, membakar rumah ibadah mereka. Dia punya kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Jadi sama juga kebenarannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saudara menyakiti tubuh Kristus, menyakiti gereja Tuhan, saudara sama dengan menganiaya Tuhan Yesus. Ini yang menjelaskan Bapak Ibu, kenapa orang Kristen, gerejanya dibakar, dibunuh, nggak pernah balas. Karena pembalasan itu datang dari Tuhan. Ya. Dan kalau Tuhan balas, lebih jauh dari apa yang kita bisa bayangkan dan kita pikirkan. Ya. Jadi, saya memberikan analogi yang untuk membantu kita memahami Bapak Ibu. Seorang suami istri jadi satu daging, satu roh, satu jiwa, betul ya? Saudara nggak perlu menyakiti suaminya. Kalau saudara menyakiti istrinya, sama saudara menyakiti suaminya. Nah, analogi ini juga sama, Bapak Ibu. Kalau saudara menyakiti gereja Tuhan, saudara sama dengan menyakiti Tuhan. Karena Yesus adalah kepala gereja, mempelai pria, dan gereja adalah mempelai wanitanya. Disinilah kita bisa menemukan, makanya Tuhan mengatakan kepada Saulus, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Jadi, Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau kita lihat kebalikannya, kita menolong gereja Tuhan, kita mendukung gereja Tuhan, kita membantu gereja Tuhan, kita saling menasihati, kita saling mendorong, kita saling mendukung, kita saling membantu, kita saling memperhatikan, yang selalu sekali muncul tadi dalam Perjanjian Baru. Sudah diberkati enggak? Sudah pasti akan diberkati. Saya tidak pernah melihat orang-orang yang memberkati gereja Tuhan itu tidak diberkati hidupnya. Saya nggak pernah lihat. Justru orang-orang yang menyakiti gereja Tuhan, hidupnya tidak berbahagia, meskipun kelimpahan materi. Tapi jauh di dalam diri mereka, empty, kosong. Saya akan tutup khotbah ini dengan pertanyaan aplikasi. Yang pertama, apakah Anda merasa sendirian dan tidak terkoneksi dengan jemaat? Apakah ada orang dalam kehidupan Anda, Bapak Ibu Saudara-saudari, di mana saudara-saudari dengan aman datang untuk menceritakan masalah dan pergumulan yang sedang dihadapi? Ini pertanyaan yang Bapak Ibu Saudara-saudari jawab dalam hati. Yang kedua, kapan terakhir kalinya Anda mengambil resiko atau berkorban untuk saudara-saudara di dalam jemaat? Maksud seperti resiko, berkorban, iman 4 orang tadi yang mendukung, yang menopang orang lumpuh tadi. Kapan saudara mengambil resiko berkorban untuk saudara-saudara dalam jemaat? Kapan terakhir? Yang ketiga, menurut pendapat Anda terhadap diri Anda sendiri, apakah kehidupan Anda sedang memuliakan Tuhan? Apa rencana yang Anda akan lakukan untuk memulai hidup yang memuliakan Tuhan? Karena kita tadi belajar, Bapak Ibu, iman bersama mereka itu membuat orang-orang memuliakan Tuhan. Melihat mereka berkata yang seperti ini nggak pernah kita lihat. Bisa nggak kita gereja Tuhan? Karena kasih di antara kita semua saling memperhatikan, orang-orang akan memuliakan Tuhan. Sama dengan Kisah Rasul pasal 2, jemaat hidup mula-mula. Firman Tuhan mengatakan mereka disukai oleh semua orang. Karena mereka, orang-orang di luar jemaat melihat kehidupan jemaat yang seperti itu. Dan mereka memuliakan Tuhan. Jadi, saya ulang lagi pertanyaan saya. Menurut pendapat Anda terhadap diri Anda sendiri, apakah kehidupan Anda sekarang ini sedang memuliakan Tuhan atau tidak? Dan apa rencana yang Anda akan lakukan untuk memulai hidup yang memuliakan Tuhan? Pikirkan pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dan saya berdoa Roh Kudus memberikan pewahyuan bagi kita semua untuk melihat betapa pentingnya kita hidup dalam jemaat,
kita tidak bisa lepas dari persekutuan. Gereja Tuhan hanya bisa dihidupi dalam konteks komunitas. Kita bisa belajar berbahagia dalam penderitaan, dalam konteks hubungan, konteks berjemaat. Terlepas dari jemaat, terlepas dari hubungan, tadi seperti Saint John of Cross yang mengatakan, kita akan mati secara spiritual. Nggak peduli betapa saudara menganggap diri saudara rohani, tapi tanpa hubungan dalam jemaat, saudara akan mati secara rohani. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita semua tidak demikian. Kita semua menunjukkan kasih kita, perhatian kita, saling mendukung dalam doa. Kalau minta di WhatsApp didoakan, betul-betul didoakan. Jangan hanya, ya kami doakan. Saya belajar Bapak Ibu, kalau ada lewat WhatsApp minta tolong dukung doa, betul-betul didoakan. Jangan hanya, ya dukung doa, tapi tidak berdoa. Ya. Saya terus terang melihat WhatsApp yang hanya copy-paste ya. Mengucapkan selamat ulang tahun copy-paste. Apa semua copy-paste. Ini lebih baik nggak usah kirim WA daripada copy-paste itu loh. Berarti kan betul-betul nggak ada effortnya gitu loh. Kasih selamat ulang tahun copy-paste. Dukung doa apa semua copy-paste. Saya jengkel banget udah kayak gitu Bapak Ibu. Menunjukkan bahwa yang bersangkutan ini boro-boro mungkin mau doa, boro-boro mau tolong. Ucapin selamat ulang tahun dan sebagainya pakai copy paste. Gitu. Jadi mari jemaat Tuhan kita belajar ya untuk menghargai komunitas gereja Tuhan karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan kalau kita hidup dengan memuliakan Tuhan, maka orang lain juga akan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mungkin menegur kami, tapi di satu sisi firman ini juga saya berdoa agar membuka mata rohani kami, betapa pentingnya komunitas hubungan di dalam berjemaat, karena kami tidak pernah didesain untuk hidup sendirian. Kami tidak pernah didesain untuk hidup demi diri kami sendiri. Tapi kami didesain untuk saling memperhatikan, saling mendukung, saling memberikan dorongan, saling membantu, terutama bagi teman-teman seiman kami di dalam jemaat. Mau berdoa agar kami semua menyadari bahwa kami perlu gereja Tuhan, kami perlu hubungan, kami perlu komunitas. Dan keluar dari komunitas, kami sendiri yang akan suffer, kami sendiri akan menderita. Mungkin kami bisa berkecupan secara ekonomi, tapi jauh di dalam hati kami tidak berbahagia. Tidak ada damai sejahtera yang Kau berikan. Tapi yang mau berdoa untuk seluruh jemaat Ebenezer di Jogja. Kami tidak sebut demikian Tuhan. Kami menjadi orang yang saling memperhatikan satu sama lain, yang saling mendukung dalam doa, yang saling membantu satu sama lain, yang lagi menderita, yang lagi ditimpa kemalangan, kelemahan, penderitaan. Biar kami memiliki hati Tuhan. Apakah kami mendukung doa, sungguh-sungguh berdoa? Apakah kami punya kelebihan materi dan kami bisa mendukung saudara-saudara kami yang membutuhkannya? Karena kami tahu Tuhan, waktu kami berbuat baik pada gereja-Mu, kami sedang berbuat baik kepada Engkau sendiri. Kau Tuhan Yesus yang memberkati kami, melihat hati yang berkorban, yang memberi, yang memberikan dukungan, terutama bagi saudara-saudari kami yang lagi menderita, yang lagi ada dalam masalah. Tuhan, kami berdoa biar kasih Kristus memenuhi hati kami. Kasih kami tidak menjadi dingin menjelang hari sudah semakin dekat kedatangan kedua kali, tapi kami terus seperti gadis yang bijaksana, yang pelita kami tetap bercahaya. Menjelang mempelai pria datang, kami tidak tertidur, tidak terlelap, tapi kami, pelita kami, roh kami, kasih kami, terus bercahaya, terus hati yang mengasihi, hati yang mengasihi jemaat, mengasihi orang-orang terhilang, hati yang berkorban, hati yang mau memberi, hati yang care, peduli kepada saudara-saudara seiman kami.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk hati yang seperti itu. Kami percaya suatu kami mengalami Engkau secara pribadi, kami pun semakin mengasihi jemaat-Mu. Kami pun semakin mengasihi orang-orang yang belum percaya kepada Engkau. Berkati setiap pemberitaan firman-Mu Tuhan, dan biar kami bertumbuh, menjadi dewasa, jadi mature, dalam pengenalan Engkau, dan nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, mengatakan amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu.